Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sona Khalifatul Mufidah. Di sini saya akan mereview buku Good and Man in the Quran, Semantic of the Quranic Weltanschauung karya Toshihiko Izutsu. Selanjutnya saya akan membahas biografi Toshihiko Izutsu. Toshihiko Izutsu lahir pada tanggal 4 Mei 1914 di Tokyo. Beliau berasal dari keluarga yang menganut agama Buddha. Ayahnya merupakan master Zen dalam agama Buddha. Ketertarikannya dengan agama Islam dimulai ketika duduk di bangku sekolah menengah atas. Izutsu mempelajari dua bahasa, yaitu bahasa Turki dan bahasa Arab di Tokyo. Beliau juga mempunyai guru Islam yang pertama yang bernama Tataturk. Selanjutnya yaitu cara pandang Izutsu tentang Al-Quran. Al-Quran mengandung beberapa cara sudut pandang yang bisa dilihat secara teologi, psikologi, sosiologi, tata bahasa, tafsir, dan lain-lain. Akan tetapi, Izutsu menggunakan pendekatan semantik dalam penelitiannya. Analisis semantik atau konseptual digunakan untuk mengkaji bahan-bahan yang telah disediakan oleh kosakata Al-Quran. Dengan kata lain, semantik merupakan metodologinya, sedangkan Al-Quran merupakan materinya. Semantik yang dimaksud Izutsu yaitu kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual Weltanschauung. Kata dalam Al-Quran itu tidak sederhana. Kenapa? Sebab kata dalam Al-Quran itu saling terpisah, tapi saling bergantung. Sehingga keteraturan yang menyeluruh sangat kompleks, rumit sebagai kerangka kerja gabungan konseptual. Bisa dicontohkan yaitu kata yaum. Makna dasarnya yaitu hari, tetapi pada beberapa penafsiran menyatakan bahwa yang dimaksud yaum adalah hari akhir, yaitu yaumul qiyamah. Selanjutnya kosakata dan Weltanschauung. Secara etimologi yaitu makna dasar kata. Sedangkan semantik yaitu ilmu budaya. Semua analisis membantu dalam merekonstruksi pada tingkat analitik struktur keseluruhan budaya sebagai konsepsi masyarakat yang sungguh-sungguh ada. Sedangkan Weltanschauung semantik budaya bisa disebut juga pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Pandangan Izutsu tidak hanya sebatas alat bicara dan berpikir, tetapi lebih pada pengonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Ada beberapa tahap dalam penafsiran yang menggunakan pendekatan semantik, yaitu yang pertama, mencari makna dasar kata, dan yang kedua, mencari hubungan antar kata, dan yang ketiga, menggambarkan budaya, dan yang keempat, rekonstruksi budaya dilakukan, dan yang kelima yaitu membentuk konsepsi masyarakat. Jadi, ayat yang ditafsirkan berdasarkan semantik ini mempertimbangkan hubungan kata sebelum dan kata sesudahnya. Jika diamati lebih dalam, tafsir yang didapat akan menunjukkan budaya masyarakat waktu itu. Semantik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama semantik diakronik dan yang kedua semantik sinkronik. Yang disebut semantik diakronik yaitu pandangan terhadap bahasa yang pada prinsipnya menitik beratkan pada unsur waktu. Sedangkan semantik sinkronik yaitu sudut pandang yang melintasi garis-garis historis kata-kata tersebut untuk memperoleh suatu sistem kata yang statis. Selanjutnya membahas tentang bentuk relasi Tuhan dan manusia yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama relasi ontologis, dan yang kedua relasi komunikatif, dan yang ketiga relasi Tuhan dan hamba, dan yang keempat yaitu relasi etik. Yang dimaksud dengan relasi ontologis yaitu di mana Tuhan sebagai sumber eksistensi manusia yang utama, dan manusia sebagai representasi wujud yang eksistensinya berasal dari Tuhan.
ada kekuatan yang dapat menciptakan segala hal dan juga menjaganya. Pencipta itulah Allah, Tuhan semesta alam. Pada masa Arab Jahiliyah, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan langit dan bumi, tetapi acuh terhadap penciptanya. Selanjutnya yaitu relasi komunikatif, di mana Tuhan dan manusia dibawa ke dalam korelasi yang dekat melalui komunikasi timbal balik. Dan relasi komunikatif ini mempunyai dua cara, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Bisa disebut linguistik atau verbal. Contohnya, ketika manusia berdoa kepada Tuhan, akan memberikan timbal balik yang sesuai permintaannya ataupun tidak. Sedangkan yang kedua, cara kedua yaitu tanda-tanda alam oleh Tuhan dan isyarat-isyarat atau gerakan tubuh oleh manusia yang bisa disebut dengan non-linguistik atau non-verbal. Yang dicontohkan ketika doa-doa yang dipanjatkan manusia bisa diterima atau ditolak atau dilihatkan oleh Tuhan dengan gejala alam, yang artinya lingkungan di sekitarnya berkontribusi supaya manusia itu berangan-angan atas jawaban Tuhannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, relasi Tuhan dan hamba, di mana Tuhan sebagai Rob dan manusia sebagai Abdun. Pada pra-Islam, jahil sama sekali tidak berkaitan dengan Tuhan. Dan menurut Izutsu itu Jahiliyah itu bukan fase sejarah yang mendahului Islam, tetapi sifat seseorang akan kebebasan, kesombongan, dan menolak Tuhan. Jadi yang dimaksud jahil menurut Izutsu itu sifat pribadi manusia yang menjadi ciri khas masyarakat pra-Islam, bukan fase sejarah yang mendahului Islam. Selanjutnya itu yang keempat, relasi etik. Di sini ada 3 konsep kategori berbeda mengenai konsep etik Al-Quran. Yang pertama yaitu kategori yang menunjukkan dan menguraikan konsep etik di Al-Quran. Dan yang kedua, kategori yang menjelaskan berbagai macam aspek sifat fundamental manusia terhadap Tuhan. Dan yang ketiga yaitu kategori yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang menjadi milik dan hidup di dalam masyarakat Islam. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.